Selamat datang di pembahasan kita. Fokus kita kali ini adalah bab 14 dari buku Loved. Betul, kita mau lihat strategi go-to-market atau GTM Salesforce ya untuk produk B2B commerce mereka. Iya, kita mau ngupas gimana pemikiran strategis tingkat tinggi, jadi bukan sekedar daftar tugas gitu, bisa jadi kunci sukses peluncuran produk. Apalagi ini di Salesforce kan, perusahaan raksasa gitu. Nah, itu dia. Dan katanya ada beberapa keputusan yang cukup mengejutkan nih. Yuk, kita bedah sama-sama ya. Oke, siap. Jadi bisa dibayangin nggak sih tantangannya? Meluncurkan satu produk baru, sementara Salesforce udah punya lebih dari 90 produk lain. Wah, banyak banget ya. Pusing pasti itu pemimpin pemasarannya si Michel Denojian waktu itu. Nah, gimana tuh langkah pertamanya? Oke, jadi gini. Keputusan strategis pertama yang langsung menarik perhatian itu soal waktu peluncuran. Waktu ya, gimana tuh? Alih-alih pakai panggung terbesar mereka, Dreamforce, yang semua orang tahu lah ya, mereka malah pilih waktu lebih awal. Loh, kenapa gitu? Bukannya Dreamforce itu momen emas ya? Nah, ini dia yang cerdas. Ternyata, target pelanggan B2B utama mereka itu justru lagi sibuk-sibuknya pas Dreamforce biasa diadain. Oh gitu ya. Jadi mereka benar-benar mikirin pelanggan banget ya? Persis. Ini nunjukin pemahaman mendalam soal pelanggan. Kayak fundamental 1 di buku Love, itu loh. Jadi duta atau ambasador buat pelanggan. Artinya, ya benar-benar paham dan mewakili kebutuhan mereka. Bukan sekedar ikut arus internal. Masuk akal sih. Tapi menghindari acara sebesar Dreamforce itu kan berani banget ya. Nggak khawatir kehilangan momentum internal gitu. Atau perhatian tim di dalam? Nah, pertanyaan bagus. Kayaknya sih mereka udah antisipasi itu. Resiko itu coba dikurangi dengan ngasih prioritas besar buat persiapan internal. Oh, jadi fokusnya ke dalam juga ya? Nggak cuma keluar? Betul, ini nyambung ke fundamental 4. Jadi, penginjil atau evangelis, maksudnya bikin tim internal semangat dan percaya. Dan juga fundamental 2. Jadi ahli strategi atau strategis, yaitu ya pinter milih fokus dan sumber daya mau ditaruh mana. Oke. Jadi tim sales internal itu dianggap pelanggan juga dong ya? Tepat, karena target pasar utama produk baru ini kan pengguna Salesforce yang udah ada. Jadi mereka ini pelanggan internal yang krusial banget. Terus gimana cara mereka nyiapin pasukan internal ini? Ya dipastiin benar-benar siap dan semangat. Alat bantu jualannya disiapin mateng. Terus ceritanya juga nyambung antara platform besar Salesforce sama manfaat spesifik produk B2B ini. Kayak kemudahan pesan ulang, katalog khusus, gitu-gitu. Ada insentif juga nggak buat sales? Ada dong, itu penting. Plus mereka kerja keras biar dapat slot di keynote eksekutif kunci. Ya. Iya, itu kan pengaruhnya gede banget di Salesforce. Jadi meskipun nggak di Dreamforce, visibilitas internalnya tetap diusahain maksimal. Oke, jadi timing udah pas buat pelanggan, internal juga udah diberdayakan habis-habisan. Terus soal cerita produknya gimana? Biar menarik gitu. Nah ini juga kunci, masuk ke fundamental 3, jadi pendongeng atau storyteller. Mereka nggak cuma jual fitur ya, tapi ngerangkai cerita yang kuat. Cerita gimana tuh contohnya? Mereka nyambungin tren belanja B2C yang mulus dan cepat itu, yang kita alamin sehari-hari lah, dengan kebutuhan transaksi B2B yang biasanya lebih ribet. Ceritanya itu gimana produk baru ini bantu pelanggan B2B dapat pengalaman mirip B2C, plus memaksimalkan investasi mereka di platform Salesforce yang udah ada. Jadi ada nilai tambahnya gitu ya? Bukan cuma produk baru aja? Benar. Biar lebih bermakna. Terus, mereka juga proaktif deketin analis industri sebelum launching, buat dapat validasi pihak ketiga. Wah, komprehensif banget ya strateginya. Mulai dari timing, fokus internal, cerita, sampai hubungan eksternal sama analis. Keren. Iya, dipikirin bener-bener kayaknya. Terus hasilnya gimana di lapangan? Sukses nggak strategi ini? Hasilnya positif banget. Peluncuran tahun pertamanya dianggap sangat sukses. Ini nunjukin kalau GTM yang benar-benar strategis dan menyeluruh itu ya kuncinya. Maksudnya menyeluruh itu gimana? Ya itu tadi, milih waktu yang tepat berdasarkan pelanggan, fokus kuat ke pemberdayaan internal, bangun cerita yang relevan, terus bina hubungan kunci sebelum hari H. Ini bukan untung-untungan, tapi hasil kerja keras kepemimpinan pemasaran produk yang strategis, yang nyatuin 4 fundamental tadi. Ambassador, strategist, storyteller, sama evangelist. Oke, jadi pelajaran utama dari kasus Salesforce di bab 14, Loved, ini
perencanaan GTM yang strategis itu butuh pilihan berani ya, yang dasarnya pemahaman mendalam bukan cuma ikut-ikutan atau kebiasaan lama. Iya banget. Kayak contoh milih jadwal pelanggan di atas event internal terbesar mereka itu kan, wah bener-bener nggak biasa tapi ternyata efektif ya. Tepat sekali. Itu keberanian strategis yang ada dasarnya, ada data dan pemahamannya. Jadi mungkin buat Anda yang lagi dengerin nih, bisa jadi bahan renungan juga. Apakah aktivitas pemasaran dan peluncuran produk Anda sekarang itu benar-benar didorong strategi unik yang dirancang khusus buat produk dan audiens Anda? Atau jangan-jangan masih sering reaktif aja ya, ngikutin cara lama, atau jadwal internal yang udah ada dari dulu. Nah, itu dia pertanyaannya. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Dan ini mungkin pemikiran penutup dari kami buat Anda bawa pulang. Kapan sih momen peluncuran yang kelihatannya paling besar atau paling jelas, justru malah bukan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik produk dan pasar Anda?